Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sahdan Said, NIM 19 10 40 418. Saya akan mempresentasikan tentang kombinatorika. Yang pertama, aturan perkalian. Jika kejadian pertama dapat terjadi dalam M cara dan setiap kejadian pertama diikuti oleh kejadian kedua yang dapat terjadi dalam N cara, maka kejadian pertama dan kejadian kedua tersebut secara bersama-sama dapat terjadi dalam M kali N cara. Contoh, suatu kelompok belajar beranggotakan 4 orang pria dan 5 orang wanita. Berapakah banyak cara memilih 1 orang pria dan 1 orang wanita sebagai perwakilan kelompok tersebut? Penyelesaiannya, terdapat 4 kemungkinan memilih 1 wakil pria dan 5 kemungkinan memilih 1 wakil wanita. Jika 2 orang wakil yang harus dipilih masing-masing 1 pria dan 1 wanita, maka jumlah kemungkinan wakil yang dapat dipilih adalah 4 kali 5, yaitu 20. Lalu contoh yang kedua, kursi-kursi di dalam ruang aula hendak diberi label dengan sebuah huruf diikuti dengan bilangan bulat positif yang tidak lebih dari 50. Contoh A15, B26, dan seterusnya. Berapakah jumlah maksimum kursi yang dapat diberi label? Penyelesaian, terdapat 26 kemungkinan memilih huruf alfabet A sampai dengan Z dan 50 kemungkinan bilangan bulat positif yang dapat digunakan. Huruf alfabet dan bilangan bulat keduanya digunakan bersamaan untuk pelabelan. Jumlah label kursi yang dapat dibuat adalah 26 kali 50 sama dengan 1300. Jadi jumlah maksimal kursi yang dapat diberi label adalah 1300 buah. Selanjutnya yaitu permutasi. Permutasi adalah sejumlah penyusunan unsur-unsur dalam suatu urutan tertentu yang urutannya harus diperhatikan. Dalam ilmu matematika, permutasi diartikan sebagai sebuah konsep penyusunan sekumpulan objek atau angka menjadi beberapa urutan berbeda tanpa mengalami pengulangan. Dalam permutasi, urutan diperhatikan. Setiap objek yang dihasilkan harus berbeda antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh, urutan huruf ABC berbeda dengan CAB. Begitu juga dengan BAC dan ACB. Banyaknya permutasi R unsur dinyatakan PNR dengan menggunakan rumus PNR sama dengan N faktorial per N min R faktorial. Untuk R kurang dari sama dengan N. Jadi keterangannya P itu permutasi dan N ini jumlah dan R kriteria. Mohon maaf, ini R seharusnya. Contoh,
di sebuah kelas terdapat 4 orang siswa yang dicalonkan untuk mengisi posisinya bendahara dan sekretaris. Tentukan banyaknya syarat yang bisa digunakan untuk mengisi posisi tersebut. Penyelesaiannya, soal di atas dapat dituliskan sebagai permutasi 4,2. N banyaknya guru yaitu 4 dan K jumlah posisi sama dengan 2. Kita masukkan ke dalam rumus. T 4,2 sama dengan 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Sehingga nanti ketemu hasilnya 24 per 2 yaitu sama dengan 12. Jadi terdapat 12 cara untuk mengisi posisi tersebut. Selanjutnya yaitu permutasi R objek dari N objek. Banyaknya permutasi objek R dari N objek adalah N dikali dalam kurung N-1 dan seterusnya hingga N min R plus 1. Banyaknya permutasi objek R dari N objek biasanya dilambangkan dengan P N, R. Jadi P N, R sama dengan N dikali N min 1 dan seterusnya hingga N min R plus 1. Contoh, tentukan P 4,2 lalu P 6,3. Penyelesaiannya yaitu P 4,2 sama dengan 4 dikali 4 min 1. Nanti sama dengan 12. Lalu contoh yang kedua yaitu P 6,3 sama dengan 6 dikali 6 dikurangi 1 dikali 6 min 2 sama dengan 6 kali 5 kali 4 sama dengan 120. Lalu yang selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi adalah pemilihan objek tanpa memperhatikan urutan. Kombinasi berbeda dengan permutasi yang mementingkan urutan objek. Apabila di dalam pemilihan atau pengambilan beberapa objek tidak memperhatikan urutan, maka yang kita perhatikan hanyalah banyaknya objek yang kita pilih. Sebagai contoh, misalkan terdapat suatu kumpulan buah, apel, jeruk, mangga, pisang. Maka apel, jeruk, dan jeruk, mangga, pisang merupakan kombinasi dari kumpulan tersebut. Susunan K unsur dari N unsur yang ada yang tidak memperhatikan urutan disebut kombinasi K unsur dari N unsur yang ada dan dinotasikan dengan C N, K. C N, K itu sama dengan permutasi N, K dibagi K faktorial. Sehingga kombinasi N, K sama dengan N faktorial per N min K faktorial dikali K faktorial. Keterangan C itu di sini yaitu kombinasi, N yaitu jumlah objek yang bisa dipilih, dan K itu jumlah yang harus dipilih. Mohon maaf, ini syaratnya K.
Contoh, dalam sebuah kelas yang terdiri atas 30 siswa akan dipilih perwakilan 3 orang untuk mengikuti lomba cerdas cermat tingkat nasional. Ada berapa kemungkinan pasangan tim yang dapat dibentuk? Penyelesaian dari 30 siswa, N sama dengan 30, dipilih perwakilan 3 orang siswa, K sama dengan 3. Banyaknya kemungkinan pasangan tim yang dapat dibentuk adalah kombinasi 30,3 sama dengan 30 faktorial per 30 min 3 faktorial dikali 30 faktorial per 30 min 3 faktorial dikali 3 faktorial. Nanti akan sama dengan 4060. Selanjutnya yaitu partisi. Partisi itu ada 2, yaitu partisi tidak terurut dan partisi terurut. Partisi tidak terurut dari himpunan berhingga S didefinisikan sebagai kumpulan A1, A2, dan seterusnya hingga AK, di mana A1, A2, dan seterusnya hingga AK adalah himpunan bagian dari S yang saling lepas. Sedangkan partisi terurut adalah himpunan berhingga S terjadi jika urutan A1, A2, dan seterusnya hingga AK diperhatikan. Misalkan S terdiri dari N elemen, dan misalkan pula N1, N2, dan seterusnya hingga NK adalah bilangan bulat positif. Dengan N1 ditambah N2 ditambah titik-titik dan seterusnya hingga ditambah NK sama dengan N. Maka ada N faktorial per N1 faktorial dikali N2 faktorial dikali titik-titik dan seterusnya hingga NK. Partisi berbeda dari S dalam bentuk A1, A2, dan seterusnya hingga AK, di mana A1 memuat N1 elemen, A2 memuat N2 elemen, dan AK memuat NK elemen. Contoh, berapa banyak cara 12 mahasiswa dibagi dalam 3 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri atas 4 mahasiswa. Jika satu grup belajar sejarah, satu grup belajar matematika, dan satu grup belajar fisika. Penyelesaiannya, karena masing-masing grup mempelajari subjek yang berbeda, berarti kita mencari banyaknya partisi terurut himpunan S dengan 12 elemen yang terdiri dari subhimpunan dengan 4 elemen. Sehingga ada 12 faktorial per 4 faktorial kali 4 faktorial kali 4 faktorial sama dengan 34.650. Jadi di sini ada 34.650 cara membagi 12 mahasiswa ke dalam 3 kelompok yang belajar sejarah, matematika, dan fisika.
Lalu koefisien binomial. Dalam matematika kita mengenal segitiga Pascal, yaitu suatu susunan koefisien binomial berbentuk segitiga yang dikembangkan oleh matematikawan Prancis Blaise Pascal. Puncak segitiga baris 0 adalah angka 1. Kemudian baris pertama adalah 1 dan 1. Pada baris selanjutnya, angka 1 selalu berada pada masing-masing ujung baris. Sedangkan angka lainnya didapat dengan menjumlahkan dua bilangan di atasnya. Berikut merupakan segitiga Pascal yang dapat digunakan untuk menjabarkan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N. Aturan dalam menjabarkan bentuk perpangkatan X plus Y pangkat N adalah yang pertama, suku pertama adalah X pangkat N dan suku terakhir adalah Y pangkat N. Yang kedua, pada setiap suku selanjutnya, pangkat variabel X berkurang 1, sedangkan pangkat variabel Y bertambah 1. Perhatikan bahwa jumlah pangkat X dan Y adalah sama dengan N. Yang ketiga, koefisien X pangkat N min K dikali Y pangkat K, yaitu suku ke K plus 1 adalah sama dengan C N, K. Bilangan C N, K tersebut disebut koefisien binomial. Dari aturan di atas, maka didapat formula sebagai berikut. Seperti berikut ini. Secara singkat, formula di atas tertuang dalam teorema binomial berikut. Misalkan X dan Y merupakan peubah dan N adalah bilangan bulat non-negatif. Maka X plus Y dipangkatkan N sama dengan sigma berjalan dari K sama dengan 0 menuju ke N, kombinasi N, K dikali X min X N min K dikali X pangkat N min K dikali Y pangkat K. Contoh, tentukan suku ketiga dari penjabaran 2X plus Y dipangkatkan 5. Penyelesaiannya, N sama dengan 5. Untuk menentukan suku ketiga, maka K sama dengan 2. Sehingga suku ketiga dari penjabaran perpangkatan tersebut adalah C 5,2 dikali 2X pangkat 5 min 2 dikali Y pangkat 2 sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial dikali 3 faktorial dikali 2 pangkat 3 dikali X pangkat 3 dikali Y pangkat 3, sehingga akan sama dengan 80 X pangkat 3 dikali Y pangkat 2. Berikut merupakan referensi atau sumber yang saya ambil. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Segala kekurangan dan saya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.